Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendemokan aplikasi GUI yang telah kami buat. Di mana aplikasi GUI yang telah kami buat ini berkonsep kepada sistem informasi toko roti. Baiklah, saya akan menjelaskan menu-menu yang ada pada tampilan customer pada sistem Immortal Bakery. Kita lihat di sini customer. Di sini ada beberapa menu yang bisa diakses oleh pembeli. Di sini ada tanggal transaksi, list data pembeli untuk menambahkan data pembeli, dan di sini roti untuk membeli suatu produk pada list yang sudah ditentukan. Misalnya kita isikan ID pembeli dengan nomor 58, kemudian nama pembelinya Menray, kemudian kontaknya kita sesuaikan dengan nomor telepon, lalu alamatnya kita buat Menray ini tinggal di suatu kota bernama Bikini Buton. Kemudian klik tombol simpan, datanya akan disimpan dan muncul di list data pembeli. Misalnya dia ingin membeli ciabatta, klik ciabatta. Lalu misalnya dia mengisi dengan jumlah stok yang berlebih dari jumlah stok yang ada, maka jumlah stok rotinya akan kurang. Pembeli harus mengisi dengan jumlah stok yang ada, misalnya 3, maka kita klik beli. Nah, di sini ada kesalahan karena kita tidak mengisi tanggal transaksinya. Baiklah, kita akan mengisi dengan tanggal transaksi tanggal 17 Mei. Di sini kita beli, datanya disimpan. Itu untuk orang yang belum terdaftar pada list data pembeli. Jika ada list data pembeli di sini, maka kita pilih misalnya Doraemon dengan pembelian dorayaki. Kita isi dengan jumlah stok yang ada, yaitu 2. Maka kita klik beli, datanya akan disimpan. Sekian penjelasan dari fitur yang terdapat pada menu customer. Terima kasih. Selanjutnya adalah form admin ya. Langsung saja. Karena bukan sembarang orang yang bisa masuk ke dalam form ini, maka dia diperuntukkan untuk login terlebih dahulu. Orang yang sudah terdaftar di database. Nah, di sini ada beberapa menu di dalamnya. Ada menu home, produk, pegawai, employee, customer, pembeli, transaction, dan about. About ini tentang aplikasinya. Nah, langsung saja ke produk. Nah, di sini di produk ini para pegawai yang mengurus operasionalnya dibolehkan menambah produk. Misalnya ada toko roti ini menambah varian baru, makanya dia menambahkan produk tersebut. Misalnya di sini saya ingin menambahkan roti 600. Nama rotinya misalnya dango. Harganya 2.500. Stoknya misalnya membuat stok yang banyak 100. Jadi pegawai yang mengurus operasionalnya misalnya 212. Oke, kita save. Data tersimpan. Dapat dilihat di tabel data roti yang telah ditambahkan sudah tercantum di tabel dan otomatis di dalam database juga tersimpan. Selanjutnya kita bisa mengubah, misalnya di sini mengubah data dari roti yang telah ada. Misalnya donat kotak ini saya mau merubah, si pegawainya ini mau merubah menjadi bulat misalnya. Bulat apa lingkar? Lingkar. Harganya tetap sama, lalu edit. Oke, data tersimpan donat lingkar. Nah, misalnya di sini juga ada produk ada suatu fitur di mana produk ini stok stok produknya. Misalnya di sini ada Dragon Ball Cake. Di sini sisa stoknya tinggal 7. Nah, di sini kita si pegawai ini bisa stok menambahkan stok agar tidak kekurangan stoknya. Misalnya di sini saya menambahkan 7.
lalu kita tambahkan, maka otomatis akan tertambah lagi stoknya. Oke, lanjut ke pegawai. Nah, di sini adminnya dapat menambahkan pegawai baru yang yang baru masuk. Misalnya di sini ada ID-nya 900 dengan nama Kakasi dan dia berprofesi sebagai pramuniaga. Kalau kita save, data tersimpan. Nah, misalnya si Kakasi ini, di sini ada edit. Misalnya si Kakasi ini jabatannya diubah menjadi seorang koki. Seorang koki. Maka kita edit. Yang tadinya pramuniaga berubah menjadi koki. Nah, di sini ada delete. Misalkan si Kakasi ini mendapat pekerjaan baru di luar toko, pekerjaan baru di luar gitu. Maka kita harus mendelete, menghapus data Kakasi ini agar hilang dari database-nya. Bisa langsung saja diklik dan delete. Oke. Maka secara otomatis si Kakasi hilang dari database. Oke, lanjut ke customer. Nah, customer ini kita hanya untuk menampilkan data-data dari pembeli yang pernah login di customer form yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di sini kita hanya bisa melihat saja, adminnya hanya dapat melihat dan tidak dapat mengedit-edit. Selanjutnya adalah transaksi. Nah, di sini adalah untuk melihat data-data transaksi dari pembeli yang telah membeli produk di toko ini. Misalnya di sini ada fitur untuk mencari ID pembeli yang telah bertransaksi di toko ini. Misalnya saya ingin mencari dengan ID 34 enter. Nah, dapat dilihat di sini ID pembeli 34 yang memiliki ID 34 ini, dia membeli roti ini pada tanggal ini dengan jumlah segini dan selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah about. Nah, about ini adalah untuk menampilkan suatu panel baru di mana di sini ada Immortal Bakery yang dikembangkan oleh nama-nama sebagai berikut: M. Gali Pratama dengan NIM sekian, Rahmat Ramada dengan NIM sekian, dan Iwang Nur Hakiki dengan NIM sekian. Begitu saja demo aplikasi GUI yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Apabila saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang database yang digunakan di sistem informasi toko roti. Nah, pertama-tama kita buka dulu SMPV-nya. Kita klik tombol start pada Apache sama MySQL-nya. Sudah, kita buka Google Browser dan kita ketik localhost phpMyAdmin seperti ini, lalu enter. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini database yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini ada 6 tabel. Yang pertama ada tabel login, pegawai, pembeli, produk, relasi jual, dan transaksi. Untuk tabel login, di sini ada dua atribut. Ada dua atribut, yaitu username sama password. Setelah itu kita lihat tabel pegawai. Di tabel pegawai, di sini ada 3 atribut dengan ID pegawai sebagai primary key-nya. Lalu ada nama pegawai, ada jabatan. Nah, ini data-data pegawai yang ada di toko roti. Setelah itu kita selanjutnya ke tabel pembeli. Di tabel pembeli ada 4 atributnya. Yang pertama ada ID pembeli sebagai primary key, ada nama pembeli, ada kontak pembeli, dan alamat pembeli. Nah, ini ada beberapa daftar nama pembelinya ini.
Lalu ada tabel produk. Di tabel produk ada 5 atribut dengan ID roti sebagai primary key-nya, ada nama roti, ada harga, dan ada stok. Lalu di sini ada satu atribut namanya ID pegawai, dia sebagai foreign key atau kunci tamu. Selanjutnya ada tabel transaksi. Di tabel transaksi ini ada 5 atribut dengan nomor transaksi sebagai primary key-nya, lalu ada pembeli, ada ID roti, ada tanggal transaksi, dan jumlah beli. Setelah itu kita ke relasi jual. Nah, di tabel relasi jual ini kita bisa melihat semua data-data yang telah masuk ke dalam sistem informasi kita yang sudah kita buat. Nah, ini salah satu contoh data yang sudah masuk. Dan ini ada Fani dengan kontak pembeli sekian, alamat tersebut, terus dia beli roti apa, ada harganya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat tabel relasinya. Nah, di sini ada 6, sesuai ya, ada 6. Nah, ada tabel login. Nah, seperti ini, sama seperti yang tadi ya. Lalu di sini kita bisa melihat relasi antar tabel. Nah, seperti yang tadi kan di transaksi ada dua relasinya. Yang pertama ID pembeli. Nah, ID pembeli di sini, kunci di sini, primary key pada tabel pembeli berelasi dengan ID pembeli yang ada di transaksi di sini. Nah, yang seperti ini pun sama, tabel produk, ID roti, sebagai kunci tamu di sini. Selanjutnya di sini tabel pegawai berelasi dengan tabel produk melalui ID pegawai. Jadi primary key-nya di sini berelasi ke sini sebagai kunci tamu untuk produk roti. Kenapa si ID pegawai ini bisa berelasi ke sini? Karena pegawai ini memiliki hak penuh terhadap tabel yang ada di sini, produk. Karena apa? Karena pegawai dapat merubah, mengganti, atau menghapus data yang ada di sini. Seperti contohnya seperti nama roti. Nah, pegawai bisa menghapus data yang ada di sini atau merubah ataupun menambah. Maka dari itu ID pegawai berelasi dengan tabel produk di sini. Karena biar tidak bingung juga kalau kita relasikan kepada transaksi, maka akan bingung. Nah, setelah itu ada tabel relasi jual, di mana pada tabel relasi jual di sini sudah merupakan gabungan dari kelima tabel yang ada di sini. Jadi ketika ada pembeli masuk, nah ada nomor transaksi, ada dari pembeli. Seperti ini dia sudah kita bisa lihat data yang masuk, siapa saja yang membeli. Nah, seperti ini. Nah, itu tadi salah sedikit penjelasan dari database yang kita gunakan pada toko roti. Sekian dan terima kasih.